Salam sepak bola. Kaget kan lihat kita di sini? Iya bener. Terus ini hari kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong tentang Persib yang lolos dari fase grup ACL 2 untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Congratulations ya Jas. Congrats. Mungkin teman-teman nggak tahu tapi kita juga bobotoh. Iya bener, kan udah pakai baju sama Betul, gitu udah ya pakai kan. jersey. Terus kita kan kagetin nanti Bung Binder datang. Kita sementara omong dulu gitu. Dia gak tahu kita lagi omong gitu. Terus gimana itu tadi match-nya seru juga ya? Waduh, match-nya seru banget, apalagi dalam menit-menit pertama udah dikasih penalti ya, udah dapat penalti itu. Tapi kalau udah sayang banget iya, ya, Baros gak mencetak gol, sayang sekali itu. Tapi match-nya seru banget ya. Iya, Persib udah tancap gas loh di menit-menit pertama sampai 20 menit pertama itu mereka udah dapet 8 peluang. Banyak sekali ya. Tapi itu yang lawan timnya itu banget ya goalkeepernya. Iya, goalkeepernya bagus banget, tapi banyak kena tiang juga, kayaknya golnya dikecilin deh. Iya, biar mungkin kena tiang terus. Gawangnya kecilin gawangnya gitu dikecilin. ya. Iya benar. Terus kalau golnya banyak sekali ya. Enak juga. Iya, tapi sekarang kita ya. juga semangat malam ini semangat sekali. Mau pesan apa? Malam mau makan apa? Waduh, es krim. kita harus rayakan lah ini. Iya bener, es krim aja ya. Iya pasti. Kita pesan ya berdua ya. Iya dong. Bungnya kasih gak? Pasti. Tapi kalau dia bilang dia netral. Oh iya dia netral. Jangan lah. Nanti orang bilang dia itu apa? Boboto, nanti dibilang boboto. Iya janganlah. Jadi dia netral, kita aja berdua es krim ya. Oke? Terus abis itu di matchnya itu hampir udah mau second half ya bener. itu di first half at the end Ramon mencetak gol itu mah. Bagus banget ya. Iya. Saya seneng sekali waktu dia gol gitu ya. Terus tapi banyak kan pasti ini malam ada golnya, tapi tahan terus ya. Iya, mereka tapi Persibnya bertahan. mainnya bagus banget. Iya, pertama mereka attack, luar terus biasa. abis udah 1-0 mereka defense. Luar tapi biasa. masih aja banyak peluang, kayak ada crossing, tapi ya tidak bisa gol. Tapi dulu sekarang timnya beda sekali ya. Iya, padahal pemainnya di reshuffle tapi masih bisa ya sebagus ini. Bagus. Mungkin banyak tidak expect bisa begini, tapi ya bisa ya. Terus kayak dia orang kumpul satu gitu ya. Iya, kan? mereka mainnya sangat kompak, semangat untuk timnya. Kelihatan banget. Ya, jadi dia orang mau harus lolos gitu. Ya, congratulations buat teman-teman Persib juga ya kan. Ya, yang boboto, congrats. Iya, yang di Jakarta juga banyak orang. Di rumah saya aja banyak sekali orang kalau datang, saya Persib, banyak sekali di Jakarta. Tapi ya udah kita bilang congratulations, tapi kayaknya ada suara loh. Bungnya mau datang. Iya, kayaknya Bung Binder. Waduh. Loh, kok ya orang yang di sini? Iya, ini hari kita yang mau. Iya, kan Persib menang. Apa ya orang? Ini ya tentang Persib lah. Persib menang. Oke, tapi harus bikin analisa. Udah, apa mau lanjut terus? Enggak, udah sedikit aja tadi. Sedikit udah. Udah. Kita happy sekali. Iya, dong, happy sudah. sekali. Okay. Nanti kalau teman-temannya mau sama kita, nanti kita bikin video lagi ya kan? Iya, lagi? tapi video ini harus 1 juta views, teman-teman. Ayo Kemarin saya minta, tapi belum. Ini nggak boleh dong, harus bikin 1 juta. Persib udah lolos loh, udah mau ini apa ibu lagi? negara loh, bilang. Oh iya. Ini ibu negara. Kalau you mau omong Persib, you tenang aja, omong aja. Omong aja. Ini kan ibunya negara, jadi ini channel saya gitu. Sekarang yang masuk. Ini harus bikin analisa. Tunggu dong Pak. Ya, Pasti kalian bikin program sendiri aja bahas Persib. Waduh, bahaya ini. Iya, nanti kita omong pakai logo ini ya. Persib terus ya. Iya, kita ganti logo aja ini ya. Logo Jangan dong. BBB terus jadi apa?
PBB netral kan? Netral. Oke, Netral. ya. Udah? Ya Semua oke. Ya udah, Sekarang sip. Bung Binder mau analisa ya. Oke. Kita analisanya bisa tapi dikit. Nanti kita belajar lagi ya teman-teman. Enggak, udah mau analisa apa aja gak masalah. Ini kan YouTube. Terima kasih ya Bukan teman-teman. TV. Oke. Sport kita, channel kita. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bung Binder. Oke. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Tadi sebelumnya, studio dari Triple B diambil alih oleh dua bobotoh di rumah ini tanpa sepengetahuan saya, tapi gak masalah lah. Karena mereka kan lagi merayakan keberhasilan klub yang memang mereka support, yaitu Persib Bandung yang berhasil lolos dari fase grup ACL 2 musim ini, dan tentunya itu merupakan sebuah catatan sejarah bagi Persib Bandung. Dan saya pikir ya setiap boboto yang merasa bahwa keberhasilan Persib ini adalah keberhasilan luar biasa juga tentu punya hak penuh untuk merayakan dan juga berselebrasi, karena juga Persib Bandung membawa nama Indonesia, dan tentunya dengan keberhasilan Persib Bandung, ranking dari kompetisi sepak bola Indonesia di ranking AFC akan naik. Dan saya pikir ini adalah keberhasilan yang tentu berkat manajemen yang sehat dan juga profesional, dan juga ada tim kepelatihan yang profesional serta para pemain yang komit habis-habisan. Saya ulangi lagi, komit habis-habisan di atas lapangan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi klub yang mereka bela. Oleh karena itu, saya melihat bahwa semua pemain dari Persib Bandung, baik yang bermain sebagai starter malam hari ini atau juga masuk sebagai pemain pengganti atau juga yang berada di bangku cadangan, adalah man of the match. Karena kelihatan sekali walaupun ada pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan, tapi dari menit pertama mereka tampak juga coba untuk terlibat dalam permainan walaupun memang mereka tidak bermain. Jadi tentu ini menunjukkan bahwa tim spirit di Persib Bandung itu sangat baik. Dan saya pikir situasi kondusif ini juga bisa terjadi karena sinergi yang baik antara semua pihak yang berada di Persib Bandung. Dan satu hal yang positif yang saya lihat dari permainan Persib Bandung di malam hari ini adalah strategi yang berbeda dari babak pertama ke babak kedua. Seperti apa perbedaannya? Sabar dong, sebentar ya, saya akan jelaskan dulu starting lineup dari Persib Bandung. Karena ketika saya melihat starting lineup dari Persib Bandung ini, saya agak bingung teman-teman. Karena sebelumnya, di 4 pertandingan sebelumnya, di ACL 2, yang biasa diturunkan sebagai starter itu, sebagai striker, adalah Andrew Jung. Tapi di pertandingan malam hari ini, Boyan Hodak memilih Ramon. Oke, tentu pertimbangannya adalah karena Ramon di pertandingan sebelumnya di Liga, lawan Borneo FC mencetak gol. Jadi wajar dia memberikan kesempatan. Tapi kita tahu, track record dari Andrew Jung di pertandingan ACL 2 tuh bagus. Ramon tuh baru sebelumnya sekali menjadi starter di pertandingan pertama melawan Land City Sailors. Ya benar kan teman-teman, kalian bisa cek deh. Tapi Boyan memilih Ramon. Artinya dia tahu ketika ada pemain yang baru saja mencetak gol, setelah sebelumnya kesulitan mencetak gol, perlu diberikan kesempatan lagi. Tapi seandainya Ramon tidak mencetak gol di 45 menit babak pertama, mungkin di awal babak kedua bisa saja diganti oleh Andrew Jung. Artinya memang Persib punya kedalaman skuad yang bagus dengan materi pemain yang tidak jauh berbeda yang diturunkan sebagai starter. Dan kalau dari starting lineup ini memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Boyan Hodak dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya di Liga di Borneo FC ya. Pada saat berhadapan dengan Borneo FC, karena di starting lineup malam hari ini hanya 2 perubahan yang dilakukan di starting lineup dari pertandingan sebelumnya melawan Borneo FC, yaitu memainkan Berguinho dari awal, bukan Beckham Putra, dan memainkan Teja Pakualam, bukan Fitra Maulana, karena Teja sudah fit. Jadi dengan tidak banyak melakukan perubahan, tentu dia ingin menjaga chemistry di antara para pemain. Maka itu saya melihat dari menit pertama para pemain Persib itu sudah tancap gas. Mereka tahu mereka harus mencetak gol lebih dulu sehingga mereka bermain dengan yang namanya high line of defense dan high pressing. Luar biasa stamina dari para pemain Persib. Mereka press para pemain Bangkok United di area pertahanan Bangkok United yang menyulitkan para pemain Bangkok United itu untuk bisa build up. Karena Bangkok United adalah tim yang biasa build up dari pertahanan. Mereka gak main long ball. Ini beda, gak seperti Land City Sailors. Land City Sailors itu lebih cepat perpindahan bola. Selangor juga sama seperti itu. Tapi Bangkok ini beda. Mereka main dengan sistem yang beda. Jadi tentu Boyan Hodak sudah tahu itu yang akan kemungkinan mereka lakukan. Sehingga memang dia meminta para pemain untuk melakukan
pressing tinggi. Oh, dan ternyata Lion City Sailors yang lolos bersama Persib Bandung ya. Jadi bagus juga nih Persib meraih kemenangan tadi ya dan menjadi juara grup. Oke, saya baru lihat nih hasilnya Lion City Sailors. Jadi bagus juga Boyan meminta para pemain tuh pressing aja. Maka itu kiper dari Bangkok United ini kesulitan juga untuk build up dari belakang ya. Tapi kalau menurut saya nih, kalau ditanya siapa man of the match dari Bangkok United, ya kipernya gila ini. Seperti tangannya ada 8 ini, Patiwat Kamai. Luar biasa ini kiper yang sudah senior ini. Nah, 30 tahun loh usia dia. Kayak ada 8 tangan dia. Saya jadi ingat pertandingan Real Madrid melawan Liverpool tuh, Liga Champions. Kalau nggak salah itu tahun 2022 tuh. Kan Liverpool kan nyerang total tuh. Tapi kiper dari Madrid tuh, Courtois tuh luar biasa, save-nya banyak sekali. Ini mirip seperti itu, penalti aja gak gol itu, ya kan? Yang ambil penalti itu kan William Barros yang sebelumnya pernah miss. Nah, saya ngomong ke Jas tuh waktu live, saya bilang, Jas nih dia kan pernah miss. Nah, Jas lupa di match apa. Saya ingat PSIM karena pada saat itu saya yang siaran. Tapi Jas tahu nih dia pernah miss. Kenapa? Karena Andrew Jungnya tidak dimainkan dari awal. Kan biasa Andrew Jung yang ambil penalti. Oke, William Barros itu miss, tapi itu tidak membuat mental para pemain Persib down. Bukan karena miss penalti itu di 5 menit awal jalanin pertandingan, enggak. Tapi memang para pemain Persib punya yang namanya winning mentality. Itu juga pernah dikatakan oleh salah satu narasumber yang hadir di salah satu episode dari Bincang Bareng Binder, yaitu Mas Oki. Nah, Mas Oki ini pernah saya undang, dia juga adalah boboto dan dia juga adalah pelatih yang punya lisensi UEFA B. Dan dia tinggalnya di Inggris. Kebetulan pada saat itu dia berada di Jakarta dan kita berdiskusi. Dia mengatakan bahwa Boyan Hodak telah membentuk yang namanya winning mentality. Jadi walaupun miss penalti, mentalnya gak jatuh, Pak. Tapi seandainya penalti itu gol, mental para pemain Bangkok pasti jatuh karena udah gak bisa main mereka. Berapa kali kena tiang? 4 kali loh. 3 kali di babak pertama, sekali di babak kedua. Itu biasa tim tuh kalau sudah begitu, sudah sial, sulit mencetak gol, biasanya itu bisa menjadi bumerang tuh. Biasa backfire. Tadi kan saya katakan, yang pertandingan Madrid lawan Liverpool kan seperti itu. Liverpool nyerang, habis-habisan ternyata Madrid yang golin kan. Itu bisa terjadi teman-teman. Tapi mental para pemain Persib ini bukan saja kuat, tapi etos kerja mereka tuh luar biasa. Jadi pemain seperti Ramon, William Barros pun turun. Sampai ke lini pertahanan, Bergwijn pun turun. Tom Hay pun turun. Gak bisa kasih alasan gak mau turun, harus turun. Tom Hay itu kan kita tahu, kalau main untuk timnas tuh kadang-kadang kan kesulitan juga untuk mempertahankan staminanya. Tapi di pertandingan malam hari ini dia bisa bermain full. Artinya dia sekarang sudah terbiasa bermain full. Ini juga akan membantu dia nanti ketika dia mulai bermain lagi bagi timnas Indonesia. Sudah terbentuk sekarang fisik dia yang semakin prima nih sejak dia bermain di Persib Bandung. Sekarang kelihatan karena kenapa? Dia sudah bisa beradaptasi dengan cuaca kan. Kalau dulu kan mainnya kan di Eropa, sehingga pada saat kesini kan tropis. Nah, agak sulit untuk beradaptasi, butuh beberapa hari. Tapi sekarang kan dia sudah terbiasa. Nah, ini plus point bagi Tom Hay yang nanti tentu dia bisa berkontribusi juga bagi timnas Indonesia dan kita harapkan dia bisa bermain full. Oke, so karena Persib nyerang terus, Bangkok gak bisa nyerang, tinggal menunggu waktu saja Persib mencetak gol. Tapi saya melihat para pemain Persib sering terburu-buru membagi umpan dan sering terburu-buru melepaskan shooting atau heading, sehingga itu yang sebetulnya juga membuat mereka kesulitan untuk menciptakan peluang on target. Karena dari 29 peluang yang mereka ciptakan atau percobaan yang mereka lepaskan ke arah gawang dari Bangkok United, 8 itu on target. 8 itu berikut penalti ya. 8 penalti, jadi 7 yang dari open play, 1 gol. Nah, ini lagi-lagi nih, conversion rate lagi nih. Ini saya katakan kepada teman-teman beberapa kali, ini PR nih. Conversion rate-nya harus jauh lebih baik nih, walaupun memang kiper mainnya bagus. Tapi banyak juga peluang yang melenceng kan. Nah, ini PR juga, karena yang dikhawatirkan nanti jangan-jangan tim lawan nih mendapat kesempatan mereka bisa cetak gol. Dan hampir juga Bangkok mencetak gol itu di babak pertama yang pemain bernomor punggung 20 sudah maju, tapi bagus Teja keluar menutup ruang. Tapi kemudian golnya Ramon ini spesial, bukan saja karena ini gol pertama dia di ACL 2, tapi cara gol ini. Jika teman-teman perhatikan, ini semua bisa terjadi karena William Barros yang merebut bola di area pertahanan Persib Bandung, Pak. Dia turun jauh ke belakang untuk merebut bola. Inilah yang saya katakan, inilah etos kerja yang Boyan Hodak inginkan. Bukan pemain yang hanya show off skill. Bukan seperti itu yang dia inginkan. Boleh show off skill, tapi bekerja juga. Ke belakang juga, itu yang dilakukan Bergwijn, dilakukan semua pemain. Ketika dia maju ke belakang, dia maju, dia mundur ke belakang, dia rebut bola, dia memulai transisi, kalau nggak salah bertukaran passing dengan Tom Hay. Terus dia mendapatkan bola, dia memberikan bola itu kepada Bergwijn umpan.
dan di sana ada Ramon yang bisa mencetak gol. Atau kalau nggak salah Barros itu langsung yang memberikan umpan kepada Berguinho. Nah, artinya Berguinho juga dalam hal ini tahu dia harus berpindah posisi ke kiri, membantu William Barros yang sudah out of position karena dia turun ke belakang. Jadi dia memberikan support supaya William Barros bisa memberikan umpan ke dia. Kalau dia tetap berada di kanan, ya gimana caranya mau switch play? Gak gampang. Karena pada saat transisi ini, para pemain Bangkok lebih unggul di area mereka. Ramon mencetak gol. Nah, pada saat mencetak gol, saya sudah feeling udah. Game ini udah milik Persib. Karena dicetak gol itu persis sebelum halftime. Kalau halftime turun minum itu masih 0-0, nah itu mungkin beda cerita nanti. Tapi karena sebelum halftime, itu kena mental Bangkok, Pak. Dan juga saya melihat strategi yang berubah di babak kedua bukan high pressing lagi. Yaitu main low block. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman yang merupakan fans dari Persib. Kenapa low block? Karena inilah strategi yang perlu dimainkan Persib Bandung setelah mereka mengurung para pemain Bangkok habis-habisan di babak pertama. Jika Persib keluar high pressing lagi, itu akan menyulitkan mereka untuk mempertahankan kestabilan untuk mengontrol permainan selama 90 menit. Jadi gak mungkin, mustahil lah mau main high pressing terus selama 90 menit. Jadi mereka main low block tapi sesekali middle block. Sehingga beberapa kali dari counter attack mereka juga bisa menciptakan peluang yang berbahaya, tapi tetap saja kalau nggak ada kiper ya ada pemain dari Bangkok United, kalau nggak terkena tiang. Tapi saya melihat kebersamaan di antara para pemain Persib luar biasa sehingga mereka bisa lolos dari fase grup ACL 2 dan kita tahu di Liga juga mereka sekarang mulai mendekati Borneo FC setelah mengalahkan Borneo FC dan juga kita tahu mereka masih punya satu pertandingan melawan Maluku United nanti dan saya pikir kepintaran dari Boyan Hodak yang juga kemudian melakukan pergantian pemain karena kita melihat pergantian pemain yang dilakukan ini juga cukup efektif dengan dia kemudian memainkan Sadil menarik keluar William Barros, memainkan Julio Cesar menarik keluar Reinders, Barba ke kiri, kemudian Putros di kanan, Cesar bersama Matricardi berada sebagai center back. Cesar hampir mencetak gol kan dengan heading. Beckham juga dimainkan bagus, Beckham. Andrew Jung dimainkan. Nah, ini dia rotasi. Dan ya kemudian Rezaldi juga dimainkan ya untuk beberapa menit. Jadi saya pikir ini adalah kemenangan yang taktis dari Persib Bandung karena mereka mengincar 3 poin bukan mengincar 3 gol. Walaupun tentu kalau bisa cetak 3 gol ya bagus karena peluangnya banyak. Tapi ketika mereka sudah unggul, mereka bermain lebih defensif karena mereka butuh 3 poin ini untuk bisa lolos dari fase grup. Ada 2 catatan ya PR yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah finishing, yang kedua adalah build up dari pertahanan yang belum rapi dilakukan oleh para pemain Persib ketika bola itu berada di kaki Teja Pakualam. Nah, maksud saya Teja Pakualam harus terbiasa membangun build up karena beberapa kali dia kesulitan membangun build up sehingga dia lebih sering membuang bola ke tengah. Nah, seharusnya jika dia bisa build up, itu akan membuat sistem build up dari Persib itu lebih rapi. Ya, tapi saya pikir tentulah nanti itu adalah tugas dari pelatih. Tapi dalam hal ini saya pikir ini adalah bentuk kerja keras dari para pemain, pelatih dan juga manajemen yang bisa membuat Persib Bandung lolos dari fase grup. Sampai di sini saja teman-teman saya bisa memberikan penjelasan karena saya juga lagi kurang sehat. Tapi tadi juga studio ini sempat diambil alih oleh Boboto, tapi sekarang sudah diambil alih lagi oleh Triple B karena Triple B ini singkatannya bukan saja Bola Bung Binder tapi juga Binder bukan Boboto. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung channel ini karena mendekati 1.250.000. Ayo kita gaskan. Kalau bisa sebelum akhir tahun, channel ini subscribernya sudah 1.500.000. Saya tahu kalian bisa lakukan itu. Kita tunggu apa yang nanti akan terjadi dari jumlah subscribers channel YouTube Triple B. Dan juga konten ini harus sampai kemana-mana. Ke seluruh Nusantara dan juga ke seluruh dunia kalau perlu. Share bahwa Persib Bandung yang punya manajemen yang sehat dan profesional, tim kepelatihan yang profesional, pemain-pemain yang fully commit di atas lapangan, berjuang habis-habisan. Kalau perlu mereka berkeringat darah di atas lapangan, tapi mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Persib Bandung. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.